Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dawuh, kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan. Setiap hari diberitakan mata fulan wa fulan, telah meninggal fulan dan fulan. Wa sayati yaumun yuqalu fihi, dan kelak akan datang suatu hari yang diberitakan pada hari itu mata Umaru amirul mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah meninggal Umar, pemimpinnya orang mukmin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini, bahkan setiap hari, kita mendengar kabar duka, diberitakan di masjid, di musola, di media, telah meninggal dunia Anu bin Anu, Fulan bin Fulan. Maka kelak suatu hari, kita tidak akan lagi mendengar berita duka itu. Kenapa? Karena yang diberitakan di musola, diberitakan di masjid, diberitakan di medsos, di media adalah nama kita. Telah meninggal kita, telah meninggal engkau, telah meninggal kalian semua. Artinya apa? Inilah suatu kepastian dari Gusti Allah, ketentuan ajal yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, semua akan merasakan kematian. Maka kematian adalah suatu perjalanan yang sangat panjang, bukan akhir daripada kehidupan, dan bukan akhir daripada kebahagiaan atau akhir daripada kesengsaraan. Namun kematian adalah gerbang kehidupan yang abadi, akhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Jika kita punya amal baik, punya amal soleh yang diridhoi oleh Allah, maka kematian adalah gerbang untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam hidup di dunia hanya berbuat keburukan, bukan beramal soleh tapi amal salah, maka kematian adalah gerbang kesengsaraan yang abadi, penderitaan yang abadi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, Allah berikan kita panjang umur, maka pribadi bukan berarti orang yang baik, bukan berarti orang yang ahli ibadah. Pribadi ngajak bersama-sama, hayu, sebelum kita melaksanakan perjalanan yang sangat jauh ini, masuk satu gerbang yang disebut dengan al-maut, persiapkan bekal. Allah sudah memberikan solusi kepada kita. Allah sudah memberikan pengumuman kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbuat bekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Taklukkan diri kita, tundukkan diri kita kepada Allah, ikuti perintah Allah, ikuti hukum-hukum Allah, ikuti yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ketika kita punya salah, ketika kita punya dosa, yang namanya manusia tentu tidak akan luput, tidak akan lepas dari semua itu. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang merasa diri banyak salah, merasa diri banyak dosa,
Dan sebaik-baik orang yang merasa diri banyak dosa, merasa diri banyak salah, adalah mereka yang selalu mohon ampun kepada Allah, mereka yang bertaubat kepada Allah, mereka yang istighfar kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, taubat kepada Allah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, ikuti perintah Allah, ikuti ajakan Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Perbanyak zikir, lisan kita perbanyak menyebut asma-asma Allah, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, hati kita perbanyak eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang perlu bekal yang banyak. Ketika ajal sudah datang, mau tidak mau, siap tidak siap, itu pasti Israel akan menjemput kita. Hidup ini hanya tinggal menunggu waktu. 24 jam, di jam mana kita akan dipanggil oleh Allah? Apakah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Apakah kita sedang ibadah atau sedang berbuat dosa? Apakah kita sedang taat atau sedang maksiat? Apakah kita sedang ingat kepada Allah atau sedang lupa kepada Allah? Ketika ajal sudah datang, malaikat Israel tidak pandang itu semua. Kontrak hidup kita habis, maka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah, selalu mendapatkan hidayah Allah, pertolongan Allah, untuk bisa mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi bahkan meninggalkan segala larangan Allah. Allah berikan keberkahan, keselamatan dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Allah berikan berkah selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.